Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengenal latar belakang kelahiran Muhammad II atau Sultan Al-Fatih, kini mari kita telusuri lebih dalam masa kecilnya. Lingkungan keluarga dan didikan ayah. Al-Fatih kecil tumbuh di lingkungan istana Adrianople, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Meski hidup di istana yang penuh dengan kemewahan, ia tidak dididik untuk dimanjakan. Ayahnya, Sultan Murad Dublan, adalah seorang raja yang terkenal disiplin, tegas, dan visioner. Beliau sadar bahwa putranya bukan sekadar pewaris tahta, melainkan calon pemimpin besar yang akan mengemban misi peradaban. Oleh karena itu, Murad II mendidik Al-Fatih kecil dengan penuh kedisiplinan. Ia tidak hanya diajari protokol kerajaan, tapi juga dibiasakan dengan hidup sederhana. Sang ayah ingin agar anaknya kelak mampu memimpin, bukan karena warisan tahta, melainkan karena ketangguhan jiwa dan kematangan pribadinya. Di sisi lain, ibunya, Humahatun, dikenal sebagai wanita salehah, cerdas, dan penuh kasih sayang. Dari ibunya inilah Muhammad kecil mendapat kelembutan hati dan akhlak mulia. Jika sang ayah menanamkan ketegasan dan disiplin, maka sang ibu menanamkan kelembutan, kasih, dan empati. Kedua sifat inilah yang kelak berpadu dalam diri Al-Fatih. Seorang pemimpin yang tegas namun penuh kebijaksanaan. Pengenalan pada ilmu dan sejarah. Sejak usia belia, Al-Fatih kecil sudah dikenalkan pada Al-Quran, hadis, dan kisah para pahlawan Islam. Sang ayah sering memerintahkan guru-guru istana untuk menceritakan sejarah penaklukan, kisah nabi, dan perjalanan para khalifah. Semua itu menumbuhkan cita-cita besar dalam dirinya. Kecerdasannya pun menonjol sejak dini. Ia dikenal gemar membaca, bahkan di usianya yang masih belia, Muhammad sudah menyukai buku-buku strategi perang, catatan sejarah, dan karya para ilmuwan. Ketika anak-anak lain masih bermain, ia sudah tekun menelaah kisah-kisah para penakluk terdahulu. Guru-gurunya mencatat bahwa kecerdasan Al-Fatih jauh melampaui teman-teman sebayanya. Ia cepat menghafal, cepat memahami, dan selalu ingin tahu lebih banyak. Dalam diskusi, ia sering memberikan pertanyaan yang bahkan sulit dijawab oleh guru-gurunya. Seolah-olah Allah telah menyiapkan otaknya untuk mengemban tugas besar di masa depan. Hal ini membuat Sultan Murad II semakin yakin bahwa anaknya memiliki potensi luar biasa. Ia tidak hanya calon raja, tetapi calon penakluk yang akan mengubah jalannya sejarah dunia. Dari perpaduan antara pendidikan keluarga, pengaruh istana, disiplin ayahnya, kasih sayang ibunya, serta kecerdasannya yang luar biasa, Muhammad kecil tumbuh dengan karakter unik. Ia tidak hanya seorang pangeran pewaris tahta, tetapi seorang anak yang sejak kecil sudah membawa visi besar dalam hidupnya. Menunaikan sabda Rasulullah dengan menaklukkan Konstantinopel. Demikianlah kisah masa kecil Sultan Muhammad Al-Fatih di lingkungan keluarganya. Dari ayahnya, Sultan Murad II, ia belajar disiplin dan ketegasan. Dari ibunya, Humahatun, ia menyerap kelembutan dan kebijaksanaan. Sejak kecil pula ia telah akrab dengan Al-Quran, hadis, dan kisah para penakluk Islam. Semua ini menjadi fondasi yang kuat, membentuk pribadi seorang pemimpin agung. Masa kecilnya bukan sekadar cerita seorang pangeran istana, tapi sebuah persiapan panjang dari Allah untuk mengemban amanah besar, menaklukkan Konstantinopel. Sahabat sejarah Islam, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pendidikan, disiplin, dan keteladanan keluarga adalah kunci lahirnya generasi hebat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sejarah Islam, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah para pahlawan Islam. Tekan juga tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya tentang pendidikan agama dan para guru besar yang membentuk jiwa kepemimpinan Sultan Al-Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.